Shalom, selamat sore untuk kita semua. Di saat ini kami akan memulaikan ibadah Yud. Dan sebelum memulai, saya minta Intan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami minta Engkau Roh Kudus sertai ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan begitu baik. Dan kami percaya kami semua akan mengalami Engkau dalam ibadah kami. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir dan bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini aku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti,
kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Kini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami. Sungguh indah yang kau pikirkan Tuhan. Kau selalu memandang kami indah. Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Benar Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat hari ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan isi hati-Mu dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah Tuhan menguatkan hamba-Mu ini, sembunyikan jauh di belakang kaki salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dan teman-teman yang mendengar bisa mendapat terima dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pujikan nama Tuhan, shalom. Saya menyapa teman-teman yang ada di rumah yang menonton lewat live streaming ini. Salam sehat, selamat bertemu lagi walaupun dalam keadaan sukar dalam masa-masa pandemi ini. Saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita teman-teman untuk selalu beribadah kepada Tuhan, selalu mengikuti ibadah online, live streaming maupun ibadah di gereja. Dan dalam masa-masa ini kita harus saling menguatkan, saling memberi semangat agar kita selalu ada dalam rencananya Tuhan. Nah, teman-teman, di saat hari ini
kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia, nah Yeremia ini adalah seorang nabi. Seorang nabi, dia tergolong dalam nabi-nabi besar. Menyampaikan nubuatan-nubuatan. Dan teman-teman tahu enggak teman-teman bahwa Yeremia ini dia masih muda sudah dipanggil oleh Tuhan. Waktu Yeremia masih umurnya sangat muda, dia sudah dipanggil Tuhan. Dan tapi Yeremia waktu Tuhan panggil Yeremia itu sedikit meragukan dirinya. Karena apa? Di Yeremia 1 ayat 6, Yeremia 1 ayat 6 dia berkata bahwa Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak pandai berbicara. Jadi Yeremia mengakui kekurangan dalam dirinya, dia tidak pandai berbicara. Kalau mau bilang public speaking, dia kalah di situ. Dia kurang public speaking atau berbicara public speaking, berbicara di depan umum. Apalagi kan dia berpikir, masa kita tidak pandai berbicara, Tuhan mau pakai untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Tapi rencana Tuhan itu baik. Amin. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan bisa pakai orang-orang yang dalam kekurangan untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, Yeremia ini dipanggil waktu dia masih muda. Dan dia sudah merespon panggilan Tuhan. Dia mengikuti rencananya Tuhan. Yeremia hidup dalam rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Nah, saya memberikan tema khotbah saya pada hari ini adalah God's Plan atau rencana Tuhan. Dalam bahasa Indonesia rencana Tuhan. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Pasti teman-teman sudah sering mendengar ayat firman Tuhan ini, sudah familiar di telinga kita. Buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Di rumah? Amin. Mari kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Teman-teman, setiap teman-teman pasti mempunyai rencana. Mempunyai rencana ke depan mau jadi apa, rencana di masa depan, atau ada yang tidak mempunyai rencana. Pasti semua ada. Oh, kita lulus SMA mau masuk polisi, tapi rencana masuk polisi. Kita mau persiapan baik-baik, olahraga. Oh, kita lulus SMA mau masuk di universitas ekonomi, mungkin universitas di luar negeri mungkin. Atau rencana ke depan, kita akan mau bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Atau rencana ke depan kita mau menikah. Oh, udah planning mau menikah, rencana mau menikah. Rencana untuk mengawali karir, rencana untuk membangun usaha, pasti punya rencana-rencana. Nah, rencana juga bisa dikatakan rancangan atau konsep. Apa yang kita akan lakukan ke depan, apa yang akan kita kerjakan ke depan. Kita sudah rencana, susun rencana. Ya. Rencana. Nah, rencana Tuhan. Baiklah kita sebagai orang Kristen yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah salah, amin. Bagaimana supaya kita selalu hidup dalam rencana Tuhan?
Poin yang pertama, datang berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, di firman Tuhan ini jelas bahwa datang berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk berdoa. Berseru kepada Tuhan. Bahwa kita ini butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Ini adalah salah satu cara kita untuk betul-betul peka dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Datang berseru kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mengalami tekanan dalam hidup, tekanan dalam keluarga kita mungkin, tekanan di teman-teman kita, di lingkungan kita. Kita sudah merasakan diri kita banyak masalah, banyak sekali pergumulan. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Kita harus mengerti betul-betul rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau jadi apa? Kita harus mengerti betul rencana Tuhan. Amin. Datang berseru kepada Tuhan. Dan seringkali kita berpikir bahwa rencana kita, dan memang rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana kita. Apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan, tapi belum, itu tidak menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau kita supaya kita begini. Misalnya, saya sama dia sudah pacaran 6 tahun. Kenapa kong putus di tengah jalan? Mungkin itu belum rencana Tuhan dalam hidup kita. Belum rencana Tuhan untuk jodoh dengan dia. Belum rencana Tuhan untuk mau terus dengan dia. Mungkin rencana Tuhan lain. Kita harus memahami rencana Tuhan. Oh, kita mau bekerja di perusahaan ini, kenapa tidak lolos? Kenapa tidak diterima? Rencana Tuhan belum kita bisa bekerja di perusahaan itu. Kita harus mengerti betul rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita datang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita pribadi. Ya, kita harus mengerti betul. Dan yang kedua, mencari Tuhan. Amin. Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jelas firman Tuhan mengatakan, Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Karena sumber kehidupan adalah dari Tuhan. Sumber kehidupan kita adalah dari Tuhan. Di ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi mencari Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, respon panggilan Tuhan, mencari Tuhan. Mari kita datang ke gereja untuk beribadah. Mari kita berikan diri kita untuk melayani Tuhan. Mari kita respon panggilan Tuhan. Mari kita datang ketika ada persekutuan ibadah, kita memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Supaya kita dapat mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca dalam Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4.
firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Karena dalam kehidupan teman-teman atau saudara-saudari mau hidup aman, mau hidupmu tenang, mau hidupmu aman, mau hidupmu tenang, intinya cuma satu. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh dari Tuhan. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, sudah keluar dari relnya Tuhan, kita berpikirlah, kita harus berbalik. Karena Tuhan punya rancangan besar dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan besar dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kita dekatkan diri kepada Tuhan. Teman-teman ingin hidup tenang, jangan jauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita semua. Selalu hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Karena hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Seringkali kita merasa apa yang kita kerjakan sudah tidak, mungkin Tuhan mau bukan seperti itu. Tuhan mau kita begini. Mungkin Tuhan mau kita melayani Tuhan dulu. Atau berikan diri kepada Tuhan dulu. Berikan hidupmu kepada Tuhan dulu. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bahwa Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dari kehidupan-kehidupan yang lama, kembali ke jalannya Tuhan, kembali ke relnya Tuhan. Maka kita akan mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan saya pribadi. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 ditampilkan. Saya akan membacakannya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti betul apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus mengetahui apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan. Makanya kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan, harus selalu datang terus kepada Tuhan, datang mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengetahui semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu saya terinspirasi. Dan saya juga suka mendengar ada seorang motivator. Mungkin teman-teman sudah mengetahui, sudah kenal, sudah lihat-lihat di YouTube, di TV. Dia motivator itu namanya adalah Nick Vujicic. Kalau saya tidak salah menyebutkan nama keduanya, Nick Vujicic. Dia adalah motivator terkenal yang memiliki kekurangan, yaitu dia cacat, tidak memiliki tangan dan kaki. Dia cuma memiliki jari-jari kaki tapi kecil. Tapi orang tuanya dulu waktu melahirkan anak ini, mereka sudah menyalahkan Tuhan. Kenapa anak ini lahir seperti ini? Kenapa anak ini lahir cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki?
kenapa rencana Tuhan seperti ini. Tapi rencana Tuhan lain. Dan beranjak dewasa anak ini diajarkan untuk melukis, diajarkan untuk berenang, diajarkan untuk banyak hal. Padahal dia tidak memiliki tangan dan kaki, tapi dia bisa berenang, dia bisa melukis, bisa main bola. Ya. Dan anak ini bertumbuh dewasa dan dia selalu dekat kepada Tuhan, dia selalu mencari Tuhan, dan dia sudah mulai mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi motivator yang terkenal, diundang di berbagai negara untuk menyampaikan motivasi kepada anak-anak muda. Bahkan diundang ke universitas-universitas yang terkenal di luar negeri, menyampaikan motivasi-motivasi bahwa rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan teman-teman. Dia selalu berkata, dia tidak pernah takut gagal, dia tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupannya. Dia selalu berusaha sampai dia berhasil. Dan dia adalah seorang yang rendah hati, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang selalu berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Dan banyak dari kekurangannya Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan yang besar dalam hidupnya. Dia sudah mempunyai istri dan anak. Nah, dari kisah seorang motivator ini, nama Nick Vujicic, dia teman-teman belajar, teman-teman melihat, menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa hidup ini, jangan kita nilai hidup ini dari kekurangan kita, jangan kita nilai hidup ini dari ketidakmampuan kita, tapi kita harus terus berusaha dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yeremia mencatat bahwa dalam kandungan sebelum dibentuk di rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi pemimpin. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi seorang yang memimpin, seorang yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mengenal kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah mengenal dari sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Maka lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti betul-betul rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu kita datang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mencari Tuhan. Maka kita akan mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Amin. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bulan tak ada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
senangkan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janjimu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mendapat terima dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami mau tetap hidup dalam rencana Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau datang berseru terus kepada Tuhan. Dan biarlah kami mau mengerti betul tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Memberkati teman-teman yang ada di rumah, yang menonton live streaming ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, mendapat terima dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh pemuda remaja, Youth Shine Generation. Tuhan memberkati dimanapun mereka pergi dan berada, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani, umur panjang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di GS Jawinangun ini, pelayanan-pelayanan seluruh pelayan altar, tim musik, tim multimedia, dan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, dan kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari mereka, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bergumul bersatu hati, berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan, terjadi kemenangan di bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah pandemi ini dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah virus ini, sakit penyakit ini bisa Tuhan, bisa dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kembali seperti semula Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin. Tuhan berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, kebijaksanaan, agar mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu
memberkati dan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa dibaptis hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pembangunan-pembangunan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan, dana maupun operasional. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dan kami telah selesai dengan ibadah kami. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di rumah. Tuhan menolong mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan kiranya buat semuanya berhasil, sukses dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Aku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan